Ada sebuah kebenaran yang tidak diberitahukan oleh dealer kepada Anda saat mereka menunjukkan kilau truk baru. Mesin termahal tidak selalu merupakan mesin yang meninggalkan uang paling banyak di saku Anda. Terkadang, justru itulah yang paling merugikan Anda. Di dunia transportasi, di mana setiap kilometer adalah pertarungan melawan waktu dan keausan, kekayaan sejati dibangun dengan menghindari keputusan impulsif. Truk-truk yang akan Anda temui sekarang bukanlah yang terburuk dalam daftar, tetapi mereka cukup berbahaya hingga bisa menghancurkan pemilik yang tidak waspada. Mereka adalah pintu masuk menuju neraka finansial. Nomor 14, Ford F650 F750 model 2015 hingga 2018 dengan mesin power stroke 6.7 liter. Ada truk yang menjanjikan banyak hal dan memenuhi sedikit. Ford F650 dan F750 dari tahun-tahun ini adalah salah satunya. Di atas kertas, ia tampak seperti alat yang sempurna untuk pekerjaan menengah, ketangguhan truk dengan mekanika pickup raksasa. Dalam praktiknya, ia menjadi mimpi buruk bengkel. Masalah paling serius dan berulang memengaruhi sistem pendingin yang dirancang tidak memadai untuk tuntutan pekerjaan terus-menerus. Ketika mesin mulai memanas lebih dari yang seharusnya, dan itu sering terjadi, konsekuensinya berantai. Packing kepala silinder menyerah, kepala silinder berubah bentuk, dan oli mulai bercampur dengan cairan pendingin. Tagihan perbaikan pada titik itu dapat melebihi $15.000 tanpa kesulitan. Hal ini ditambah dengan transmisi torque shift, yang pada model-model ini mengalami kegagalan prematur pada solenoid dan badan katup, menyebabkan perpindahan gigi yang kasar, yang akhirnya merusak bagian sisa dari rangkaian penggerak. Hal yang paling merisaukan adalah usia saat masalah dimulai. Kita tidak berbicara tentang truk dengan 500 juta kilometer, melainkan unit yang baru saja melewati 100.000 kilometer. Ada pengemudi yang telah membawanya ke bengkel sebelum mencapai 2 tahun pemakaian. Membeli salah satu Ford ini seperti bermain roulette Rusia dengan 3 peluru di dalam silinder. Dan ketika Anda kalah telak. Nomor 13, Chevrolet Kodiaq, garis miring GMC Topkick, model dengan mesin Duramax 6.6 liter generasi pertama. Ada masa ketika truk menengah dari General Motors ini mendominasi armada kota dan konstruksi. Mereka tangguh, memiliki citra yang baik, dan mesin Duramax menjanjikan keandalan yang telah dicapai merek tersebut pada pickupnya. Namun waktu telah membongkar keburukannya. Sistem injeksi dari Duramax pertama yang dipasang pada sasis ini terbukti jauh lebih ringkih dari yang seharusnya. Injektor gagal dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, dan ketika itu terjadi, mereka tidak hanya membuat truk mogok, tetapi juga dapat mencemari oli dengan diesel, merusak bantalan dan poros engkol dalam prosesnya. Modul kontrol mesin yang terletak di lokasi yang tampak dirancang untuk menumpuk kotoran dan kelembapan juga menimbulkan masalah. Suatu hari truk berfungsi, hari berikutnya tidak mau menyala, dan diagnosisnya bisa memakan waktu berminggu-minggu. Namun pukulan terberat bagi pemilik saat ini adalah ketersediaan suku cadang. Chevrolet dan GMC berhenti memproduksi model-model ini bertahun-tahun yang lalu, dan banyak komponen spesifik tidak lagi diproduksi. Menemukan suku cadang bekas dalam kondisi baik adalah sebuah perjuangan berat, dan ketika Anda menemukannya, harganya selangit. Kodiaq dan Topkick telah menjadi truk-truk yang, ketika rusak, menetap berbulan-bulan di bengkel menunggu suku cadang yang tidak pernah datang. Sebuah hukuman imobilisasi abadi. Nomor 12, International Durastar, model dengan mesin Max Force 7. Jika ada satu mesin yang layak mendapatkan tempat utama dalam daftar bencana mekanis apapun, itu adalah Max Force 7 dari International. Sebuah V8 diesel 6.4 liter yang dikembangkan perusahaan untuk memenuhi peraturan emisi tanpa menggunakan urea dan yang menjadi monumen rekayasa buruk. Sistem EGR yang dikenakan tuntutan yang mustahil, tersumbat dengan frekuensi yang mencengangkan. Injektor gagal beruntun. Turbo dengan geometri variabel macet, dan ketika semua itu terjadi, mesin memasuki lingkaran setan regenerasi konstan yang akhirnya melelehkan piston atau meretakkan kepala silinder. Hal terburuk dari Max Force 7 adalah ia tidak memberi peringatan.
Anda bisa memiliki truk yang berfungsi sempurna suatu hari, dan hari berikutnya, tanpa pemberitahuan sebelumnya, mesin berkata, "Cukup." Tagihan perbaikan berkisar antara 12 hingga 20 ribu dolar, seringkali lebih besar dari nilai truk itu sendiri secara keseluruhan. Internasional menerima gugatan kelompok. Seluruh dealer dipenuhi dengan Durastar yang menunggu mesin baru, dan para pemilik mempelajari pelajaran yang menyakitkan. Jangan pernah membeli generasi pertama dari mesin yang dirancang untuk memenuhi peraturan yang mustahil. Durastar dengan Max Force 7 adalah bom waktu yang cepat atau lambat akan meledak. Nomor 11, Mitsubishi Fuso FE _FG, model 2006 hingga 2010 dengan mesin 4M50. Mitsubishi Fuso EFE dan EFGE telah selama puluhan tahun menjadi raja pengiriman perkotaan dan aplikasi kabin depan. Ukurannya yang kompak, kemampuan manuvernya, dan kemudahan penggunaannya telah menjadikannya favorit armada kurir, layanan kota, dan bisnis kecil. Namun antara 2006 dan 2010 ada sesuatu yang salah. Mesin 4M50, sebuah 4 silinder diesel 4.9 liter, mulai memberikan masalah yang mencoreng reputasi merek tersebut. Turbo, khususnya, terbukti menjadi titik lemah. Ia dirancang dengan geometri yang tidak tahan dengan siklus kerja perkotaan, dengan start dan stop yang terus-menerus. Bila turbo kompresor macet, tekanan tiupan turun, dan mesin kehilangan tenaga hingga praktis tidak berguna. Sistem AGER yang juga berukuran tidak tepat, tersumbat oleh jelaga dan memaksa regenerasi konstan, yang akhirnya mengencerkan oli dengan diesel. Ketika pemilik membawa truk ke bengkel, beritanya selalu sama: perbaikan turbo, pembersihan AGR, kemungkinan kerusakan pada injektor. Tagihannya sekitar 5.000 dolar, seringkali lebih dari harga truk tersebut saat dibeli bekas. Yang terburuk adalah masalah ini berulang, tidak ada solusi definitif, hanya perbaikan sementara. FE_FG dari tahun-tahun itu menjadi sakit kepala bagi banyak pengusaha kecil yang mempercayai merek dengan nama baik. Nomor 10, Isuzu NPE R_NKR, model 2004 hingga 2007 dengan mesin 4HE1. Isuzu memiliki reputasi membangun mesin yang tidak bisa hancur. Dan itu benar, mereka membangunnya. Namun antara 2004 dan 2007 dengan mesin 4HE1, sesuatu gagal. Mesin 4 silinder diesel ini yang melengkapi NPR dan NKR yang populer, mengembangkan masalah kronis pada sistema injeksi yang telah membawa kebangkrutan bagi lebih dari satu pemilik. Injektor, alih-alih bertahan ratusan ribu kilometer yang diharapkan, mulai gagal sekitar 150.000 kilometer. Awalnya, gejalanya halus, sedikit asap putih saat dinyalakan, konsumsi yang sedikit lebih tinggi, beberapa kehilangan tenaga yang terputus-putus. Namun jika pengemudi mengabaikan tanda-tanda itu, akhirnya menjadi bencana. Sebuah injektor yang gagal pada mesin diesel common rail tidak hanya berhenti menyemprotkan bahan bakar dengan baik, ia bisa berakhir menyuntikkan diesel cair langsung ke silinder. Diesel tersebut menyapu lapisan oli dari dinding, mengencerkan pelumas di bak oli, dan akhirnya menyebabkan piston macet atau batang piston patah. Perbaikan pada titik itu melibatkan pembukaan mesin sepenuhnya, meratakan blok atau menggantinya secara utuh. Antara 8 hingga 12.000 dolar kemudian, pemilik mendapati dirinya dengan truk yang nilainya kurang dari apa yang telah ia bayar untuk memperbaikinya. 4HE1 adalah mesin yang luar biasa saat berfungsi, tetapi saat gagal, ia gagal dengan sungguh-sungguh. Nomor 9, Freightliner Sprinter, model 2007 hingga 2009 dengan mesin V6 diesel. Sprinter tanpa diragukan lagi adalah van paling ikonik di dunia. Desainnya, ruang interiornya, citranya yang terkait dengan transportasi profesional telah menjadikannya sukses dalam penjualan selama puluhan tahun. Namun antara 2007 dan 2009, Mercedes-Benz, pemilik merek tersebut, memutuskan untuk memasang mesin V6 diesel yang ternyata menjadi mimpi buruk. Masalahnya bukan pada mekanika dasar, tetapi pada segala sesuatu yang mengelilinginya. Sistem emisi, elektronik kontrol, sensor, dan aktuator yang mengubah setiap kerusakan menjadi teka-teki. Sistem resirkulasi gas buang,
EGR tersumbat dengan frekuensi yang mencengangkan. Filter partikel DPEF masuk ke mode regenerasi konstan, mengonsumsi diesel ekstra dan mengencerkan oli. Dan ketika sesuatu gagal, unit kontrol elektronik merespons dengan kode kesalahan yang begitu samar, sehingga mekanik spesialis pun tidak menemukan solusinya. Turbo juga mengalami masalah prematur pada bilah geometri variabelnya. Mengganti turbo pada Sprinter tahun-tahun itu bisa memakan biaya lebih dari $3.000. Dan yang terburuk adalah, seringkali turbo baru tidak bertahan jauh lebih lama dari yang asli. Biaya kepemilikan jangka panjang dari Sprinter ini sungguh mengerikan. Ada yang mengatakan bahwa jika Anda menjumlahkan apa yang Anda bayar untuk itu dan apa yang telah Anda habiskan untuk perbaikan, Anda bisa membeli 2 van baru dari merek lain. Dan mereka tidak salah. Nomor 8. Workhorse Custom Chassis DW 42 garis miring W62, model dengan mesin GM 8.1 liter dan transmisi Allison. Sasis ini yang digunakan terutama pada bus sekolah, van pengiriman dan kendaraan rekreasi adalah kasus aneh tentang bagaimana mesin dan transmisi yang luar biasa dapat menjadi masalah ketika dipasang pada rangkaian yang dirancang dengan buruk. Mesin GM 8.1 liter Vortec adalah raksasa bensin, sebuah V88 1 liter dengan reputasi ketangguhan. Transmisi Allison di sisi lain kemungkinan besar adalah transmisi otomatis terbaik untuk pekerjaan berat di pasar. Namun pada Workhorse W42 dan W62 ada yang gagal. Masalah utamanya adalah sistem pendingin yang tidak memadai untuk tuntutan pekerjaan terus-menerus, terutama pada aplikasi dengan pemberhentian sering seperti bus sekolah. Mesin memanas, packing kepala silinder menyerah, dan cairan pendingin mulai bercampur dengan oli. Begitu itu terjadi, mesin sudah divonis. Perbaikan melibatkan pembongkaran kepala silinder, meratakannya atau menggantinya, dan seringkali kerusakan pada bantalan poros engkol, memaksa rekonstruksi lengkap. Kita berbicara tentang tagihan yang dengan mudah melebihi $10.000, seringkali lebih dari nilai kendaraan tersebut secara keseluruhan. Ketika pemilik menghadapi kenyataan itu, keputusannya selalu sama, dibuang ke tempat rongsokan atau dijual per bagian. Workhorse adalah bukti bahwa mesin yang baik dan transmisi yang baik tidak menjamin kendaraan yang baik jika rangkaiannya dikonsepkan dengan buruk. Sampai di sini, kita telah melihat mesin-mesin yang bermasalah, tetapi yang masih bisa ditinggali jika Anda bersedia mengeluarkan uang. Yang berikutnya adalah neraka di atas roda. Mereka adalah truk-truk yang telah membangkrutkan seluruh armada, yang telah menghasilkan gugatan kelompok senilai jutaan dolar, yang seharusnya datang dengan peringatan kesehatan di kap mesinnya. Dan nomor 1 bukan hanya truk terburuk untuk dibeli. Bagi banyak orang, itu adalah kesalahan finansial terbesar di atas roda yang pernah dilakukan. Nomor 7. Ford F650 garis miring F750, model 2020 hingga 2022 dengan mesin Power Stroke 6.7 liter daya tinggi. Jika model sebelumnya dari F650 dan F750 sudah bermasalah, generasi 2020 hingga 2022 membawa kecacatan ke tingkat yang baru. Ford memutuskan untuk memasang versi daya tinggi dari mesin Power Stroke 6.7 liter pada truk-truk ini. Mesin yang sama yang melengkapi pickup F450, tetapi tanpa mempertimbangkan bahwa truk kerja berat bukanlah sebuah pickup. Tuntutan termal dan mekanis jauh lebih tinggi, dan mesin mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang mengkhawatirkan. Sistem pengolahan gas buang emisi yang sudah kompleks menjadi mimpi buruk yang berulang. Filter partikel DPEF jenuh dengan frekuensi yang tidak dapat diterima, memaksa regenerasi konstan yang mengonsumsi diesel ekstra dan mengencerkan oli. Sensor NOx gagal satu demi satu, dan ketika gagal, mesin masuk ke mode perlindungan, derate, membatasi tenaga ke tingkat yang membuat tidak mungkin untuk melaju di jalan tol. Yang terburuk adalah mode derate ini terjadi pada saat-saat yang paling tidak tepat, di tengah tanjakan, dengan muatan penuh saat menyalip. Transmisinya juga tidak setara. Masalah yang sama dari torque shift terulang kembali dengan kegagalan pada solenoid dan badan katup yang membuat truk mogok tanpa peringatan sebelumnya.
Ketika masa garansi berakhir, pemilik menghadapi tagihan 5 digit dengan keteraturan yang mencengangkan. Ada pengemudi yang harus mengganti seluruh sistem pengolahan gas buang 2 kali dalam waktu kurang dari 100.000 km. Ford F650 dari tahun-tahun ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana integrasi yang buruk antara mesin, transmisi, dan sasis dapat mengubah alat kerja menjadi hukuman ekonomi. Dan yang paling tragis adalah banyak pengusaha kecil yang tertarik oleh nama Ford dan tenaga yang dinyatakan telah jatuh ke dalam jebakan tanpa mengetahui apa yang menanti mereka. Nomor 6. International CV Series, model berdasarkan Nissan Titan XD. Ketika Internasional memutuskan untuk memasuki segmen pickup berat, mereka melakukan kesalahan strategis. Alih-alih mengembangkan kendaraan sendiri, mereka mengambil basis dari Nissan Titan XD, memasang lambang mereka, dan menjualnya seolah-olah itu adalah internasional sejati. Hasilnya adalah sebuah Frankenstein mekanis yang tidak menjadi salah satu pun dari keduanya. Masalah dimulai dari kurangnya identitas. Dealer internasional tidak siap untuk memperbaiki kendaraan dengan komponen Nissan, dan dealer Nissan tidak mau tahu tentang kendaraan dengan lambang internasional. Pemilik terjebak dalam ketidakpastian layanan teknis di mana tidak ada yang bertanggung jawab. Transmisi, komponen spesifik dari model ini, mengalami kegagalan prematur. Perpindahan gigi menjadi kasar, sinkronizer aus, dan dalam banyak kasus seluruh kotak roda duka harus diganti sebelum 60.000 km. Elektroniknya adalah sebuah bencana, sensor yang memberikan bacaan salah, unit kontrol yang mereset sendiri, lampu kerusakan yang menyala tanpa alasan yang jelas. Dan ketika pemilik berhasil membuat dealer menerima untuk memeriksa kendaraan, diagnosisnya bisa memakan waktu berminggu-minggu karena manual bengkel tidak sesuai dengan kenyataan kendaraan. CV Series adalah contoh sempurna dari apa yang terjadi ketika dua budaya teknik bercampur tanpa terintegrasi, ketika dua filosofi desain berbenturan tanpa menemukan titik temu. Beberapa unit terjual, dan yang masih beredar melakukannya dengan harapan tidak terjadi apa-apa. Karena ketika itu terjadi, memperbaikinya adalah sebuah perjuangan berat yang bisa membuat truk berhenti beroperasi selama berbulan-bulan. Nomor 5. Hino 260, 8-338, model 2010 hingga 2015 dengan mesin J08E. Hino bagi banyak orang adalah sinonim dari keandalan Jepang, merek yang terkait dengan Toyota, yang membangun truk dengan obsesi kualitas yang sama dengan mobil-mobilnya. Namun antara 2010 dan 2015, ada sesuatu yang salah di pabrik yang memproduksi mesin J08E. Mesin-mesin ini, yang melengkapi model 268 dan 338 dari Hino, mulai mengembangkan masalah yang mencoreng reputasi merek tersebut. Sistem injeksi common rail terbukti jauh lebih ringkih dari yang diharapkan. Injektor gagal beruntun, dan ketika gagal, mereka tidak hanya membuat mesin kehilangan tenaga, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan katastrofik jika bahan bakar diesel merembes ke dalam oli. Turbo juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan prematur, dengan bantalan yang aus dan poros yang kehilangan konsentrisitas. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah konsumsi oli. Banyak pemilik melaporkan harus menambah beberapa liter di antara penggantian, sebuah gejala pasti bahwa ada yang tidak beres pada ring piston atau pada pemandu katup. Ketika mereka membawa mesin ke bengkel, beritanya selalu sama. Perbaikan mahal dan seringkali tanpa jaminan bahwa masalah tersebut tidak akan muncul kembali. Hino mencoba menyelesaikannya dengan pembaruan perangkat lunak dan peningkatan pada komponen. Tetapi bagi para pemilik model 2010 hingga 2015, solusinya datang terlambat. Banyak dari truk ini ditinggalkan di tengah jalan, dijual per bagian, atau sekadar diparkir di pojokan, menunggu keputusan yang tidak pernah datang. J08E dari tahun-tahun itu membuktikan bahwa bahkan orang Jepang pun bisa melakukan kesalahan. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, kesalahannya bisa sangat besar. Nomor 4. Peterbilt 579, model 2012 hingga 2015 dengan mesin Pacicar MX 13 generasi pertama. Peterbilt adalah salah satu merek paling dicintai di Amerika. Namanya membangkitkan kualitas, gaya, dan tradisi.
Namun ketika mereka meluncurkan mesin Packard MX-13 pada model 579 mereka, ada sesuatu yang berjalan sangat salah. Generasi pertama dari mesin ini, yang dirancang untuk bersaing dengan raksasa Eropa, menderita cacat masa awal yang berakibat katastrofik. Masalah paling serius memengaruhi poros engkol. Karena kesalahan dalam perlakuan panas atau pada paduan logam, beberapa poros engkol mengembangkan retakan mikroskopis yang seiring waktu berubah menjadi patahan. Ketika poros engkol patah pada mesin diesel, hasilnya adalah apokaliptik. Piston yang menghantam katup, batang piston yang melubangi blok, serpihan logam yang bersirkulasi di seluruh sistem pelumasan. Perbaikan dalam kasus-kasus tersebut bukan terdiri dari memperbaiki mesin, melainkan menggantinya secara utuh. Dan sebuah mesin baru untuk Peterbilt 579 dapat memakan biaya lebih dari $30.000 tanpa menghitung biaya tenaga kerja. Ditambah lagi dengan masalah pada bantalan batang piston yang aus secara prematur dan dengan sistem injeksi yang gagal tanpa peringatan sebelumnya. Packard akhirnya mengakui masalah tersebut dan meningkatkan mesin pada generasi-generasi berikutnya. Tetapi bagi para pembeli 579 pertama, pengalamannya sangat menghancurkan. Banyak yang kehilangan puluhan ribu dolar dan yang terburuk, kepercayaan pada merek yang mereka yakini tidak tergoyahkan. Dealer-dealer dipenuhi dengan 579 yang menunggu mesin baru dengan masa tunggu hingga 6 bulan. Sementara itu, pemilik tetap membayar cicilan truk, asuransi, pajak tanpa bisa menghasilkan $1 pun pendapatan. Nomor 3, Kenworth T680 model 2012 hingga 2015 dengan mesin Packard MX-13 generasi pertama. Masalah yang sama, cerita yang sama, kekecewaan yang sama. Kenworth T680, kapal induk dari merek saudara Peterbilt, menggunakan mesin Packard MX-13 yang sama pada tahun-tahun pertamanya dan menderita cacat yang sama. Poros engkol yang patah, bantalan yang hancur, injektor yang gagal. Satu-satunya perbedaan adalah lambang di kap mesin. Bagi para pemilik T680 ini, mimpi buruknya berlipat ganda. Di satu sisi, mereka memiliki truk yang tidak bisa mereka gunakan karena mesin berada di bengkel. Di sisi lain, mereka melihat bagaimana nilai jual kembali merosot drastis seiring dengan menyebarnya reputasi buruk MX-13 di seluruh industri. Dealer-dealer dipenuhi dengan T680 dan 579 yang menunggu mesin baru, dan masa pengiriman memanjang hingga 6 bulan. Ada kasus-kasus di mana seluruh perusahaan bangkrut karena armada T680 mereka tidak dapat beroperasi. Packard mempelajari pelajarannya dan MX-13 setelahnya jauh lebih andal. Tetapi bagi mereka yang membeli antara 2012 dan 2015, kerusakannya sudah terjadi. T680 dari tahun-tahun itu adalah sebuah pengingat bahwa bahkan merek terbaik pun bisa meluncurkan produk yang belum matang dan bahwa harga dari ketidakmatangan itu selalu dibayar oleh pelanggan. Ada pengemudi yang bahkan sampai hari ini ketika melihat T680 dari masa itu membuat tanda salib sebelum mendekat. Nomor 2, Freightliner Cascadia model 2008 hingga 2010 dengan mesin Detroit DD 15 generasi pertama. Freightliner Cascadia saat ini adalah truk terlaris di Amerika, sebuah standar efisiensi dan keandalan. Namun tidak selalu demikian. Generasi pertama dari mesin Detroit DD 15 yang melengkapi Cascadia antara 2008 dan 2010 adalah sebuah bencana nyata. Masalah utamanya adalah sistem EGR yang dikenakan tuntutan yang tidak dapat ditahannya. Pendingin EGR retak, memungkinkan cairan pendingin bercampur dengan gas buang dan akhirnya masuk ke dalam silinder. Ketika itu terjadi, mesin mulai kehilangan kompresi, mengeluarkan asap putih, dan akhirnya gagal. Turbo geometri variabel juga menimbulkan masalah. Bilah-bilahnya macet karena jelaga, tekanan tiupan turun, dan mesin kehilangan tenaga. Namun yang terburuk adalah retakan pada kepala silinder mesin. Karena cacat desain atau material, beberapa kepala silinder retak setelah beberapa ribu kilometer saja, menyebabkan campuran oli dan cairan pendingin yang menghancurkan bantalan poros engkol. Perbaikan sebuah DD15 dari tahun-tahun itu bisa dengan mudah memakan biaya $40.000. Banyak armada, mereka yang mampu,
mengganti truk-truk tersebut sebelum mencapai 500.000 kilometer agar tidak harus menghadapi tagihan tersebut. Mereka yang tidak mampu, sederhananya bangkrut. DD15 akhirnya menjadi mesin yang luar biasa setelah beberapa pembaruan. Tetapi generasi pertama adalah sebuah peringatan tentang apa yang terjadi ketika tekanan untuk memenuhi peraturan emisi didahulukan di atas kematangan teknik. Sebuah pengingat bahwa bahkan para raksasa pun bisa tersandung. Nomor 1. International ProStar dengan mesin MaxxForce 13 dan MaxxForce 15. Tidak ada debat, tidak ada diskusi, tidak ada tempat kedua yang mendekatinya. International ProStar dengan mesin MaxxForce 13 atau MaxxForce 15 adalah, tanpa keraguan sedikit pun, truk paling merusak dalam sejarah transportasi modern. Bukannya ia memiliki sebuah masalah, tetapi segala sesuatu di dalamnya adalah masalah. Ceritanya dimulai dengan keputusan strategis internasional memenuhi peraturan emisi EPA tanpa menggunakan sistem reduksi katalitik selektif SCR, yaitu tanpa urea. Untuk itu, mereka mempertaruhkan segalanya pada kuda yang salah, sistem EGER dengan tingkat sangat tinggi yang mensirkulasi ulang gas buang dalam jumlah masif ke mesin, memberikan kondisi termal dan kimiawi pada semua komponen yang tidak dapat mereka tahan. Hasilnya adalah rentetan kegagalan yang tidak ada habisnya. Kepala silinder retak dengan frekuensi yang mencengangkan, injektor gagal beruntun, mencemari oli dengan diesel dan menghancurkan bantalan, turbo macet, piston pecah, katup EGR tersumbat, filter partikel jenuh. Dan ketika pemilik berhasil memperbaiki satu masalah, masalah lain muncul beberapa ribu kilometer kemudian. Gugatan kelompok menumpuk. Dealer-dealer dipenuhi ProStar yang menunggu mesin baru. Masa perbaikan memanjang hingga 6 bulan. Para pemilik melihat bagaimana bisnis mereka hancur, sementara tetap membayar cicilan truk yang tidak bisa mereka gunakan. MaxxForce 13 dan 15 bukan sekadar mesin yang buruk. Mereka mungkin adalah mesin diesel terburuk yang pernah dipasang pada truk jalan raya dalam beberapa dekade terakhir. Dan yang terburuk adalah International terus menjualnya selama bertahun-tahun, menyangkal bukti yang ada, hingga kenyataan meledak di depan wajah mereka. Hari ini, ProStar dengan MaxxForce dijual dengan harga sangat murah di lelang. Namun tetap saja, siapapun yang membelinya biasanya menyesal. Karena memperbaiki sebuah MaxxForce bukanlah sebuah investasi, itu adalah sebuah hukuman. Itu adalah sumur tanpa dasar yang melahap uang dan harapan. Karena itu, tanpa keraguan apapun, ia menempati nomor 1 dalam daftar ini. Jika Anda melihat ProStar murah, larilah. Tawaran itu bukan sebuah kesempatan, itu adalah sebuah jebakan. Lain kali ketika Anda melihat sebuah truk dengan harga bagus di pasar bekas, tanyakan pada diri sendiri mengapa harganya begitu murah. Tanyakan pada diri sendiri apa yang diketahui penjual yang tidak Anda ketahui. Tanyakan pada diri sendiri berapa biaya yang akan Anda keluarkan untuk merawatnya selama 5 tahun ke depan. Truk-truk ini telah membangkrutkan terlalu banyak pengangkut yang mempercayai tawaran bagus, merek terkenal, atau mesin dengan nama baik. Kenyataannya adalah bahwa di dunia transportasi, barang murah selalu berakhir mahal.